Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Fisika Nada Channel yang membahas tentang fisika SMA baik kelas 10, 11 maupun 12. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang diperuntukkan kelas 11 SMA, yaitu tentang titik berat. Nah, materi ini berada pada semester 1 kelas 11. Oke, langsung saja cekidot ke TKP. Ya, titik berat. Apa yang dimaksud dengan titik berat? Titik berat adalah suatu titik dalam suatu benda di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Nah, tentu saja pengertian ini masih agak membingungkan, tapi nanti kalau kita lihat contoh-contohnya, saya yakin tidak akan membingungkan. Nah, untuk koordinat titik berat benda yang berbentuk simetris pada pada dua sumbu, terletak di perpotongan diagonalnya. Jadi misalnya begini, saya mempunyai sebuah persegi panjang. Nah, titik berat dari sebuah persegi panjang karena ini simetris pada dua sumbu, maka tentu saja dia berada di perpotongan diagonalnya. Nah, titik berat ini dinyatakan dengan koordinat Z0 yang merupakan koordinat X0, Y0 kalau dalam bidang gitu ya. Kemudian misalnya lingkaran, ya tentu saja berada di pusat lingkarannya ini titik beratnya. Kemudian misalnya saya mempunyai sebuah tabung, nah titik beratnya juga berada di diagonal ruangnya, ini Z0-nya. Jadi untuk benda-benda yang ukurannya simetris pada dua sumbu, ini untuk menentukan titik beratnya sangat mudah sekali, yaitu dengan memotongkan diagonalnya, macam itu. Nah sekarang permasalahannya begini, di manakah letak titik berat yang tidak simetris pada dua sumbu? Misalnya ini. Nah, ini tentu saja tidak simetris pada dua sumbu. Bagaimana cara menentukan titik berat untuk benda yang semacam ini? Atau bendanya kayak gini. Ini hanya simetris pada satu sumbu, pada sumbu yang lainnya tidak simetris. Bagaimana cara menentukan titik berat yang ada pada dua benda ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Caranya bagaimana nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kita mulai dari titik berat itu yang dibahas apa saja. Jadi titik berat itu ada yang pertama titik berat partikel atau sistem partikel. Dikenal biasanya dengan pusat massa, identitasnya adalah M nanti. Kemudian yang kedua ada titik berat benda garis, benda yang berupa garis, ya, identitasnya nanti L. Kemudian ada juga benda yang berupa luasan atau daerah luasan, area, maka identitasnya A. Kemudian titik berat benda volume atau benda ruangan, titik identitasnya adalah V. Nah perhatikan, semua rumus di titik berat ini sebetulnya sama rumusnya polanya. Cuma nanti tinggal mengganti pada identitas ini. Contoh misalnya, karena titik berat itu dinyatakan dalam Z0, koordinatnya X0 dan Y0, maka X0-nya, nah perhatikan pola rumusnya. Untuk X sama dengan X0, X1 kali M1 tambah X2 kali M2 tambah X3 kali M3 sampai ada berapa partikel yang tergabung dalam sistem massa itu. Kemudian dibagi jumlah massanya, M1 tambah M2 tambah M3. Dengan analogi yang sama, Y0-nya bisa kita cari dengan pola rumus yang sama, tinggal ganti X-nya dengan Y. Jadi Y0 sama dengan Y1 M1 tambah Y2 M2 tambah Y3 M3 per M1 plus M2 plus M3, kemudian tambah sampai berapa jumlah massa yang tergabung dalam sistem partikel tersebut. Nah, ini untuk benda yang berupa partikel. Bagaimana untuk benda yang berupa garis? Sama saja. Tinggal ada berapa benda, maka X0-nya kita ganti identitasnya M tadi dengan L. Jadi X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 tambah sampai benda yang ditambahkan dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Demikian juga Y0-nya. Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah Y3 kali L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk luasan? Tinggal ganti identitasnya. Kalau tadi pusat massa M,
benda garis L. Nah, benda luasan A kita ganti L-nya dengan A. Maka X0-nya sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2 tambah X3 kali A3 dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Demikian juga Y-nya. Tinggal ganti X-nya dengan Y, berarti Y0 sama dengan Y1 A1 tambah Y2 A2 tambah Y3 A3 dibagi A1 plus A3 plus A2 plus A3. Demikian juga untuk titik berat benda volume. Nah, tinggal ganti V ya. X1 V1 tambah X2 V2 tambah X3 V3 per V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Demikian juga untuk Y0-nya. Y1 V1 tambah Y2 V2 tambah Y3 V3 plus selanjutnya dibagi dengan V1 tambah V2 tambah V3. Intinya tinggal dilihat pola rumusnya. Kemudian kalau titik pusat massa itu ganti M, kalau benda garis ganti L, benda luasan ganti A, dan benda volume ganti V. Jadi ini rumus ini polanya sama semua. Oke, supaya lebih paham kita bahas atau kita beri contoh satu persatu ya, untuk pusat massa, untuk benda garis, untuk benda luasan, dan untuk benda volume. Kita mulai dari pusat massa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan pusat massa dari sistem massa seperti gambar di bawah ini. Ada sistem massa yang terdiri dari tiga partikel. Partikel 1 masanya 2 kg terletak pada koordinat, coba kita lihat ini koordinatnya. Nah, berarti X-nya sama dengan min 2, kemudian Y-nya 2 gitu ya. Nah, M1-nya 2 kg, X1-nya min 2 ini dari sini ke sini, kemudian Y1-nya adalah 2 ini dari sini ke sana. Kemudian M2-nya 1 kg, X2-nya tentu saja ini 1, 2. X2-nya 2, kemudian Y2-nya 1, 2, 3. Jadi koordinatnya saja dilihat. Ini kalau koordinatnya 2,3 ya berarti X2-nya 2, Y2-nya 3. Nah, kemudian yang benda ketiga masanya 3 kg, kita lihat X3-nya ini ke sana sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan min 2. Nah, setelah ketemu semacam ini, untuk menentukan pusat massanya, kita terapkan rumus yang tadi. Ini ada 3 ya, maka pola rumusnya kan X0 sama dengan X1 M1 plus X2 M2 plus X3 M3. Ini sampai 3 saja dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kita masukkan. X1-nya kita X0-nya sama dengan X1-nya kita masukkan min 2. Kemudian M1-nya kita masukkan 2, berarti min 2 kali 2. Kemudian X2-nya kita ganti 2. M2-nya kita ganti 1. X3-nya 3, M3-nya 3. Tambah M1 tambah M2 tambah M3. 2 tambah 1 tambah 3. Kemudian kita hitung. Tentu saja ini min 4 ditambah 2 ditambah 9. Maka akan ketemu 7. Bawahnya 2 tambah 1 tambah 3, 6. Maka koordinat X0-nya, koordinat pusat massa pada sumbu X-nya adalah 7/6. Nah, dengan cara yang sama, Y0-nya berarti Y1 M1 tambah Y2 M2 tambah Y3 M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Ini hanya sampai 3 saja ya, karena bendanya 1, 2, 3. Langsung kita masukkan Y1-nya, coba lihat 2 kali M1-nya 2, 2 kali 2. Kemudian Y2-nya 3 kali M2-nya 1, 3 kali 1. Kemudian Y3-nya min 2 kali M3-nya 3. Tentu saja ini hitungan yang sangat mudah, sehingga 4 tambah 3 tambah min 6. Nah, 4 tambah 3, 7, min 6, 1, berarti tinggal 6. Maka koordinat Z0-nya, nah, dinyatakan dalam X0, Y0, maka X0-nya 7/6, 1/6. Kalau mau dijadikan desimal juga boleh. 0, berapa sama 1, berapa. 1, berapa dan 0, berapa gitu ya. Gampang ya. Ya. Ini yang pusat massa. Kemudian yang kedua. Yang keduanya adalah titik berat benda garis. Nah, saya mempunyai tiga buah benda garis ini yang disusun semacam ini pada satu koordinat kartesius semacam ini. Kita lihat satu-satu bendanya. Benda yang pertama misalnya ini, panjangnya L1 misalnya. Nah, kemudian titik beratnya tentu saja berada di tengah-tengah ini, titik berat benda pertama. Nah, berarti L1-nya sama dengan 6, titik beratnya X1, Y1-nya berapa? Kita lihat ini, titik putih ini kita lihat.
1, 2, 3. X-nya 3, kemudian Y-nya 1. Nah, itu ya cara menentukan titik berat masing-masing bendanya. Kemudian benda yang kedua ini. Nah, benda yang kedua panjangnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Titik beratnya tentu saja berada di tengah-tengah ini. Ya, membagi 2 sama panjang. Nah, kita lihat koordinatnya ini berapa. Kita lihat, dihitung dari sini. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. L2-nya 4, X2-nya 5. Kemudian Y-nya berapa? Kita hitung saja ke atas. 1, 2, 3. Y2-nya sama dengan 3. Kemudian untuk L3-nya, benda L3 adalah ini. Kemudian pusat masanya kan berarti di sini, di tengah-tengahnya, titik putih ini. Nah, L3-nya sama dengan 4, X3-nya berapa? Tinggal kita hitung dari sini. Dari 1, 2, 3. Kemudian Y1-nya, ini sumbu X-nya, ini berarti ke bawah menjadi min ya. Min 1, Y1-nya, Y3-nya sama dengan min 1. Nah, setelah ketemu masing-masing koordinat dan panjangnya, maka untuk menentukan letak titik berat dari benda garis ini gampang sekali dengan cara memasukkan ke rumus tadi, rumus yang polanya sama tadi. Untuk X0 berarti X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3, langsung kita masukkan. X1-nya berapa? 3, L1-nya 6, 3 kali 6. Kemudian X2-nya 5, L2-nya 4, berarti 5 kali 4. Kemudian X3-nya 3, kemudian L3-nya 4. Dibagi dengan jumlah L keseluruhan, 6 tambah 4 tambah 4. Maka akan sama dengan ini 18 tambah 20 ya, tambah 12, maka ini menjadi 50 dibagi 14, 25/7 atau 3,6. Ini untuk X0-nya. Kemudian untuk Y0-nya berarti Y1L1. Ya, Y1L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3 per L1 tambah L2 tambah L3. Y1 kita lihat 1. L1 6, maka 1 kali 6. Tambah Y2, Y2-nya ada 3, L2 4, maka 3 kali 4. Tambah Y3 min 1, L3 4, min 1 kali 4. Tentu kita hitung biasa, 6 tambah 12 dikurangi 4. Maka ini akan sama dengan 14, dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 4, 14. 14/14 biasanya berapa? Iya, betul, 1. Sehingga Z0-nya 3,6, koordinatnya, 1. Nah, jadi 3,6 ini bilangan desimal, satu kesatuan. 3,6 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Nah, ini yang disebut dengan titik berat pada benda garis. Ya, sesimpel itu. Jadi gampang. Fisika itu gampang, kecuali yang sulit ya. Nah, kita lanjut ke titik berat benda luasan. Tentukan koordinat titik berat dari sistem benda bidang seperti gambar di bawah ini. Nah, ini kita lihat bidangnya jelas bidang yang tidak simetris. Nah, kalau semacam ini caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah kita bagi dulu. Kita bagi bendanya menjadi 2. Ini benda pertama, kemudian ini benda kedua. Ini benda pertama, kemudian yang ini adalah benda kedua. Nah, kemudian setelah dibagi, kita tentukan masing-masing pusat titik berat masing-masing benda dulu. Ini kan menjadi benda yang simetris. Titik berat benda pertama, nah berada di perpotongan diagonalnya. Nah, X1-nya ini. Nah, kalau dari sini ke sini sama dengan 4 ya berarti ya. Ini kan 2, ini 2, maka X1-nya 2 di sini. Kemudian Y1-nya kalau dari sini ke sini 2, maka ini tengah-tengahnya harus 1. Jadi X1-nya 2, Y1-nya 1. Itu ya, gampang ya. Kemudian untuk yang benda yang kedua, pusat titik beratnya berarti di sini. Kamu harus mencari ini koordinat ini berapa. Nah, kalau kita tarik garis ke bawah, nah ini X2-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini panjangnya kan 2. Titik berat terletak di tengah, maka ini 1. Kemudian yang ini berapa? Kita lihat. Ini 5. Loh, kok 5, Pak? Dapat dari mana? Kita lihat ya. Ini tengah-tengahnya berapa? Kalau ini 6, tengah-tengahnya kan berarti 3. Nah, ngitungnya kan dari bawah. Ini 3 ditambah dari sini ke sini 2. Ya, ini kan 2 ini. Nah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Kemudian A-nya, luasnya masing-masing bisa kita lihat dari luas persegi panjang ini. Ini panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Maka luasnya tentu saja lebar kali panjang atau panjang kali lebar 2 kali 4 sama dengan 8 cm persegi. Kemudian yang benda kedua ini, panjangnya dari sini ke sini 6, kemudian lebarnya 2, maka 2 kali 6, 12 cm persegi. Nah, kalau sudah ketemu Y1, X1, A1, Y2, X2, A2, maka tinggal memasukkan. Tapi ingat, biasanya banyak yang tidak teliti, ya. Cara memasukkannya tidak teliti. Oke. Bendanya hanya ada 2, maka rumusnya hanya sampai 2. X1 A1 tambah X2 A2 dibagi A2 ditambah A1 tambah A2. Kita lihat X1-nya berapa tadi? X1-nya 2 cm, A1-nya 8. Kemudian X2-nya sama dengan 1 cm, A2-nya 12. Maka ini bisa kita hitung. 2 kali 8 ditambah 1 kali 12 dibagi 8 tambah 12. Yang ini menjadi 16 tambah 12, 28 dibagi 8 tambah 12 adalah 20. Jadi 1,4 cm. Nah, ini untuk X0-nya. Berapa Y0-nya? Sama caranya. Tinggal Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Y1-nya, Y1 kita lihat ini Y1. Y1-nya 1, A1-nya 8. Kemudian Y2-nya, Y2 ada 5, kemudian A2-nya 12. Maka ini menjadi 1 kali 8 ditambah dengan 5 kali 12 menjadi, ini 1 kali 8, 8 ya. Kemudian 5 kali 12, 60. Berarti 68 per 20, 3,4 cm. Sehingga Z0-nya 1,4, 3,4. Nah, ini koordinat titik berat dari benda yang berupa seperti huruf L ini. Itu ya caranya ya. Oke. Yang selanjutnya, titik berat benda volume. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah silinder. Silinder ini mempunyai jari-jari 10 cm berarti ini ya. Karena ini diameternya 20, maka ini jari-jarinya 10 cm. Kemudian tingginya 20 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 18 cm. Benda ini terdiri dari benda silinder dan kerucut. Coba dilihat yang pertama, karena ini simetris pada sumbu X ya, pada sumbu Y semacam ini, simetris di sini, maka sudah jelas bahwa ini X-nya tidak perlu kita cari. X-nya tentu saja 0 nanti. Ini bendanya, ini benda pertama, kemudian ini benda kedua. Nah, koordinat titik berat sumbu X, koordinat titik berat sumbu X sama dengan 0 karena sistem benda simetris pada X sama dengan 0. Jadi simetris di sini. Simetris pada sumbu Y atau simetris pada X sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak perlu kita cari. Nah, X0-nya sama dengan 0. Yang perlu kita cari adalah Y-nya. Nah, untuk mencari Y-nya, kita cari titik berat masing-masing benda dulu. Untuk sebuah silinder, maka titik beratnya berada di pertengahan ini atau Y1 ini. Nah, di mana Y1-nya sama dengan titik tengah ini kan berarti kalau dari sini ke sini 20, maka Y1-nya harus 10 cm karena berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, benda yang kedua, kerucut. Titik berat kerucut itu bisa dilihat dalam daftar. Jadi di buku-buku itu banyak daftar benda titik berat benda-benda yang tidak simetris pada dua sumbu, maka titik beratnya sudah diberitahukan dan daftarnya ada, dicari saja bukunya. Y2-nya ini sama dengan sepertiga tingginya. Kalau ini tingginya 18 cm, sepertiganya kan berarti 6. Jadi sepertiga T ini 6. Maka Y2 ini kita hitung dari bawah sini. Nah, berarti kan dari bawah ke sini, ini dari sini ke sini 6, kemudian dari sini ke sini adalah 20. Maka Y2-nya sama dengan 20 ditambah sepertiga kali 18 ya, tinggi ini. Sepertiga kali 18, sehingga 20 tambah 6, 26 cm. Nah, Y-nya masing-masing sudah kita ketahui. Sekarang volumenya berapa? Karena ini kan benda volumenya. Yang pertama, benda pertama,
volumenya adalah PR kuadrat kali T, volume tabung. PR kuadrat, P-nya Pi, R kuadratnya 10 cm dikuadratkan 100, kemudian tingginya 20 cm, berarti kali 20 sehingga ketemu 2000 Pi. Ya, kita tulis gini aja, tidak usah masukkan Pi-nya 3,14, nanti hitungannya ribet. Kemudian yang kedua sebuah kerucut. Kerucut itu volumenya sepertiga PR kuadrat kali tinggi kerucutnya. Sepertiga Pi. Kemudian R-nya tadi 10 dikuadratkan menjadi 100. Kemudian tingginya adalah 18. Sehingga kali 18 ini 18 dibagi 3 sama dengan 6 kali 100 Pi menjadi 600 Pi. Ini volume kerucutnya. Nah, setelah ketemu Y1, V1, Y2, V2, maka untuk mencari titik berat benda volume ini menjadi gampang sekali dengan rumus umum dan identitasnya kita ganti dengan V. Maka rumusnya menjadi gini. Y0 sama dengan Y1, V1 tambah Y2, V2 dibagi V1 dan V2. Karena hanya ada dua benda. Y1-nya 10 kita masukkan, V1-nya kita masukkan 2000 Pi. Ditambah Y2-nya 26 dikalikan 600 Pi. Dibagi V1 2000 Pi ditambah 600 Pi. Maka hitungannya akan menjadi 3000, Pi-nya ini bisa dicoret ya. Ini Pi habis. Ini menjadi 35.600 dibagi 2.600 dan ketemu 13,7 cm. Nah, oleh karena itu Z0-nya tadi X-nya kan 0, kemudian Y0-nya sama dengan 13,7. Maka Z0-nya sama dengan 0,13,7 cm. Itu titik berat benda volume. Gampang ya titik beratnya. Jadi diingat bahwa titik berat itu ada pusat massa, titik berat benda berupa garis, titik berat benda berupa luasan, dan titik berat benda berupa volume. Yang keempat-empatnya sudah diberikan contohnya. Nah, saya yakin kalau untuk contoh yang lain sama saja, tinggal dilihat sistem bendanya seperti apa, prinsipnya seperti itu. Oke. Untuk video kali ini tentang titik berat saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat atau dirasa bermanfaat bagi kalian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.